Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Misya Uswatun Hasanah. Di video kali ini saya akan membuat implementasi stack tumpukan buku di perpustakaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang stack. Stack adalah struktur data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan elemen-elemen yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu last in first out, yang artinya elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Tanpa berlama-lama, mari kita buat programnya. Yang pertama, kita akan masukkan def. Def ini sebagai kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Setelah itu kita akan masukkan buku stack. Buku stack ini adalah nama fungsi yang menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh fungsi tersebut. Setelah itu kita masukkan kurung titik 2. Setelah itu kita akan enter. Kita akan stack sama dengan ps n Tumpukan step dalam konteks ini yaitu mengikuti prinsip LIFO, yaitu last in first out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan oleh fungsi tersebut. Gabung atau campur ini yaitu buku gabungan campur, mencakup materi campuran dari beberapa buku yang lainnya. Setelah itu kita akan masuk ke, kita akan enter, kita akan klik return stack. Mengapa ini kita buat return stack? Setelah menghapus elemen terakhir dari stack, fungsi ini mengembalikan stack yang telah dimodifikasi sehingga perubahan tersebut dapat dilihat dari luar fungsi. Setelah itu kita akan masuk ke judul baru, yaitu menghapus item. Dalam menghapus item, kita akan menggunakan fungsi pop. Pertama kita akan masukkan def. Def ini sebagai kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Dan kita akan masukkan pop. Kita akan masukkan stack adalah parameternya. Kita akan masukkan stack. Itu kita titik 2. Fungsi pop ini akan menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack beserta. Setelah itu kita enter. Kita klik print untuk kemudian kurung, kita buku yang akan dihapus 2, stack titik pop. Pertama, Python akan mengevaluasi stack pop. Stack pop ini akan menghapus elemen terakhir dari stack dan mengembalikan elemen tersebut. Kemudian fungsi print akan mencetak string buku yang akan dihapus diikuti dengan nilai yang dikembalikan oleh stack pop. Setelah itu kita masuk ke judul baru, yaitu menghitung item. Di menghitung item kita menggunakan fungsi size. Kemudian kita akan masukkan def sebagai kata kunci untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Kita akan masukkan size. Setelah itu kita akan masukkan stack dan titik 2. Setelah itu kita akan langsung saja mencetak print. Titik 2, kita akan mencetak jumlah buku saat ini. Kita akan menggunakan len untuk menghitung panjang dari stack yang akan kita cari. Len stack. Dan inilah fungsi size yang akan menghitung jumlah elemen dalam stack dan memberikan penjelasan tentang ukuran stack saat ini. Dan fungsi len ini untuk menghitung panjang dari stack yang akan kita cari. Setelah itu kita akan masuk ke judul baru, yaitu
menentukan items paling atas. Menentukan items atau buku yang paling atas, kita akan menggunakan top. Top itu sebagai mengembalikan elemen teratas dari stack dan memberikan penjelasan mengenai elemen tersebut. Jika stack kosong, dia akan mengembalikan pesan bahwa stack akan kosong. Kita buat def ini sebagai kata kunci yang akan digunakan sebagai fungsi. Top ini fungsi mengembalikan elemen teratas dari stack. Setelah itu kita tulis stack. Setelah itu kita top akan memegang indeks elemen terakhir dalam tumpukan yang sering disebut sebagai puncak tumpukan dari stack. Sama dengan kita akan menggunakan len stack -1. Top ini akan memegang indeks elemen terakhir dalam tumpukan yang sering disebut sebagai puncak tumpukannya, dan len mengembalikan jumlah elemen dari tumpukan. Karena indeks daftar dalam Python dimulai dari 0, kita perlu mengurangi 1 dari panjang daftar untuk mendapatkan indeks elemen terakhir. Misalnya, jika tumpukan elemen memiliki 5 elemen, len stack akan mengembalikan 5, dan len stack -1 akan menjadi 4, yang merupakan indeks dari elemen terakhir dari top len stack -1. Setelah itu kita akan buat jika top kurang dari 0, jika top kurang dari 0, print, dia akan mencetak tidak ada. Dalam artinya, if ini bisa disebut dengan jika adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu. Tertentu maksudnya gini, mengeksekusi blok kode tertentu hanya jika kondisi yang diberikan benar atau true. Kalau dia benar, dia akan mengeksekusi blok kode tersebut. Tapi kalau tidak, dia akan false, yaitu salah. Setelah itu, kurang dari 0 adalah operator pembandingan yang digunakan untuk memeriksa apakah top kurang dari 0 atau tidak. Setelah itu kita akan masuk print tidak ada. Ini mencetak atau menampilkan argumen yang diberikan kepada fungsi print. Dalam hal ini string tidak ada akan dicetak ke dalam output yang akan kita buat. Setelah itu kita akan membuat else. Else ini untuk mengeksekusi blok kode tertentu jika kondisi yang diberikan sebelumnya dalam pernyataan jika tidak terpenuhi atau bernilai false. Tadi yang awalnya true atau benar, dan ini else untuk bernilai yang salah atau false. Lalu kita titik 2. Kita masukkan print, kita akan mencetak buku teratas di perpustakaan yang paling banyak dipinjam. Kita titik 2. Kita akan memanggil stack pop. Kita akan menggunakan kurung list. Popnya masukkan di kurung list. Else ini untuk mengeksekusi nilai yang pernyataan yang tidak terpenuhi atau bernilai false. Sedangkan print ini kita mencetak buku teratas perpustakaan yang paling banyak dipinjam. Ini adalah perintah print yang tercantum di dalam blok kode else. Ini akan mencetak pesan yang berisi teks buku teratas di perpustakaan yang paling banyak itu dipinjam, diikuti dari stack pop. Akan diikuti oleh stack pop. Setelah itu kita akan membuat variabel baru, yaitu kita akan menamainya dengan book. Book sama dengan buku stack tutup. Book ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil dari pemanggilan fungsi stack yang akan kita panggil.
Variabel ini mungkin akan kita gunakan nantinya dalam program untuk merujuk pada objek yang nilai yang dikembalikan oleh fungsinya. Dan buku stack ini akan melakukan pemanggilan ke variabel yang sudah ada. Setelah itu kita di sini akan membuat tampilan outputnya untuk memberikan struktur visual atau penanda bagi informasi yang dicetak di bawahnya, yaitu mencetak garis putus-putus yang panjang yang terdiri dari 100 karakter. Begini kita bikin print kurung ketik 2 sama dengan kita kali 100 ini dia agar sama dengannya itu biar dia jadi 100 gitu. Biar dia sama. Setelah itu kita print lagi, kita buka kurung, kita petik, kita akan membuat yang kita akan cetak dibuat outputnya buku pelajaran yang sering dipinjam. Ini bebas, terserah mau berapa aja. Terus kita print lagi. Ini untuk tampilan garis putus-putus untuk di bawah buku pelajaran ini. Kita buat lagi, itu sama dengan kita kali 100. Nah, ini adalah untuk tampilan visual atau penanda bagi informasi yang akan kita buat. Setelah itu kita akan masuk ke data awal buku. Data awal buku. Di sini kita akan mencetak print untuk menampilkan buku yang ada di perpustakaan dan memanggil variabel book. Kita buat print buku yang ada di perpustakaan titik 2, kita koma, kita panggil book. Setelah itu kita akan menambahkan top. Top ini kita gunakan untuk items atau box yang teratas, dan nanti kita akan menggunakan size untuk mengetahui panjang dari stack atau jumlah buku yang ada. Kita akan panggil book size, kita panggil book. Setelah itu kita akan menampilkan print. Ini adalah print kosong. Dan di sini kita akan membuat lagi untuk tampilan outputnya, untuk memberikan struktur visualnya lagi, untuk penanda informasi yang dicetak bawahnya, yaitu mencetak garis putus-putus yang panjang yang berisi uji coba menambahkan buku baru. Mari kita buat. Kita masukkan print, kita buka kurung, kita petik 2 sama dengan kita kali 100. Kita print lagi, kita buka kurung, kita petik 2, kita spasi, kita masukkan uji coba menambahkan buku baru pada perpustakaan. Ini bebas, kita mau berapa aja. Terus kita terakhir kita print biar yang ini sama yang ininya sama. Kita masukin lagi 100 dikali 100. Setelah itu kita akan masuk lagi ke menambahkan uji coba buku baru. Di sini kita akan menggunakan dev push untuk dev push. Di sini kita akan menggunakan dev push buku baru. Deklarasi fungsi baru dengan nama push. Fungsi ini menerima satu parameter yang disebut dengan buku baru. Kita di sini akan menggunakan push, yaitu dev push buku baru 2. Dev push buku baru ini adalah deklarasi fungsi baru dengan nama push. Fungsi ini menerima satu parameter yang disebut dengan buku baru. Tujuan fungsi ini mungkin ya untuk menambahkan buku baru ke dalam daftar buku yang ada di perpustakaannya. Setelah itu kita akan masukkan book titik append, kita masukkan buku baru book titik append buku baru. Ini adalah perintah dari fungsi push yang menambahkan buku baru ke dalam daftar yang sudah ada, yaitu masuk ke dalam booknya. Fungsi append digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam sebuah daftar. Setelah itu kita akan
bikin terbaru. Berhubung ini adalah string, kita akan menggunakan string input. Kita akan menampilkan coba tambahkan buku. Di sini kita akan menambahkan buku. Ini adalah pernyataan yang meminta penggunanya digunakan untuk menerima input dari pengguna. Dari string digunakan untuk memastikan bahwa input yang diterima akan digunakan sebagai stringnya. Setelah itu kita akan masuk ke selanjutnya, kita enter. Kita akan membuat push terbaru, push terbaru ini adalah pemanggilan fungsi push yang telah kita definisikan sebelumnya. Fungsi ini akan menambahkan buku baru yang dimasukkan oleh pengguna dan disimpan dalam variabel terbarunya atau ke dalam daftar buku yang ada di perpustakaan. Tentu kita akan mencetak print. Kita akan buku saat ini. Setelah itu kita akan ketik 2, kita akan manggil buku. Print buku saat ini titik 2, book. Ini adalah perintah print yang mencetak pesan buku ini diikuti oleh daftar buku yang ada atau book. Ini tujuannya untuk mencetak daftar buku saat ini setelah buku baru ditambahkan. Setelah itu kita akan menambahkan size book. Size book ini mungkin merupakan pemanggilan fungsi size dengan pendapat book dengan argumen book ya ini. Tapi lebih ke implementasi size-nya, tidak mungkin memberikan penjelasan yang akurat tentang fungsinya. Kayak ini size ini akan memanggil book atau dia akan menghitung panjangnya dari buku tersebut. Setelah itu kita akan masukkan print. Kita akan buat print lagi, kita akan mencetak print. Kita akan membuat ternyata buku yang baru ditambahkan kurang diminati. Maka kita akan menghapus buku baru tersebut. Ini print ternyata buku baru yang ditambahkan kurang diminati, maka kita akan menghapus buku baru tersebut. Ini adalah perintah print yang mencetak pesan yang memberitahu pengguna bahwa buku yang baru ditambahkan ternyata tuh kurang diminati, dan oleh karena itu dia akan dihapus dari buku tersebut, dari daftar buku tersebut. Setelah itu kita akan membuat lagi tampilan untuk outputnya yang memberikan struktur visual bagi penanda informasi yang dicetak bawah, yaitu mencetak garis-garis lagi, yaitu berisi menghapus buku yang kurang diminati. Kita buat print titik 2 sama dengan kita kali 100. Itu kita print, kita akan masukkan menghapus buku yang kurang diminati. Udah, kita print lagi, kita cetak lagi dengan ini adalah tampilan visualnya untuk mencetak garis-garis putus yang panjang untuk menandakan ini informasinya. Setelah itu kita enter lagi. Setelah itu kita akan melakukan program penghapusan buku yang kurang diminati. Kita akan melakukan programnya, menghapus buku. Di sini kita akan menggunakan pop untuk mengambil buku tersebut. Pop book yang artinya tuh mengambil buku dari atas tumpukan. Kita akan buat pop book. Satu, kita akan mencetak print. Kita akan masukkan buku yang ada saat ini titik 2. Kita akan memanggil book.
print buku yang ada saat ini, terus variabel book, ini adalah perintah print yang mencetak pesan buku yang ada saat ini, diikuti oleh daftar buku yang ada saat ini atau book. Mungkin tujuannya itu untuk mencetak daftar buku saat ini setelah buku yang baru ditambahkan itu dihapus. Setelah itu kita akan menggunakan top book, kita akan menggunakan book lagi, dan size book. Top book yang artinya itu melihat buku yang ada di atas tumpukannya tanpa mengeluarkan dari fungsi booknya tersebut. Dan size itu gunanya untuk mengetahui jumlah buku dalam tumpukan fungsi book. Dan ini saja, ini mari kita run. Baiklah, ini adalah output yang akan keluar dari program yang sudah saya bikin. Kita tunggu. Ini adalah tampilan output yang sudah saya bikin. Kita akan menambahkan buku baru, yaitu bahasa Indonesia. Dia akan coba tambahkan buku baru. Ini sudah kita tambahkan. Dia akan masuk di buku saat ini, sudah tertambah. Jumlah buku saat ini yaitu 6. Dan ternyata buku yang baru ditambahkan kurang diminati, maka kita akan menghapus buku baru tersebut. Setelah itu kita akan menghapus buku yang kurang diminati. Buku yang akan dihapus yaitu bahasa Indonesia, dan buku yang ada saat ini setelah dihapus bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, Matematika atau gabung. Buku teratas di perpustakaan atau yang sering banyak dipinjam orang yaitu gabung semuanya, dan jumlah buku saat ini yaitu 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.